Saul adalah orang Amalek itu harus dihabisin semua, harus dibunuh semua, bahkan wanita, bahkan anak-anak itu harus dibunuh semuanya. Itu Tuhan yang memberikan perintah jangan membunuh kepada kita. Ada waktu di mana juga memberikan perintah bunuhlah, basmilah. Dan yang paling jelas lagi, kenapa Tuhan kok sampai mengeluarkan perintah membunuh, adalah kita melihat dari Keluaran 21 ayat 12-17 itu prinsip kenapa Tuhan ada memberikan perintah membunuh, yaitu Tuhan menyuruh kita membunuh orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang melanggar firman Tuhan itu kepada mereka diberikan penghukuman, dan salah satu hukumannya adalah hukuman mati, artinya hukuman bunuh. Dan ketika orang itu terbukti bersalah dan harus diberikan hukuman mati, yang menjalankan hukuman mati itu bukan Tuhan sendiri, bukan malaikat, tetapi manusia. Jadi sesama manusia membunuh manusia yang lain. Tetapi itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, mengenai hal ini memang ini sesuatu sebenarnya diskusi atau pembahasan yang sangat panjang sekali. Tapi kita hari ini sampai langsung kepada kesimpulannya aja, yaitu kalau kita mempertimbangkan berbagai ayat-ayat yang ada ini secara seimbang, kita boleh mengambil kesimpulannya adalah yang diperbolehkan membunuh tetapi tidak dikategorikan melanggar perintah ke-6 yang pertama tadi itu ya, untuk yang selain manusia. Lalu yang kedua adalah kalau kita diberikan wewenang, diberikan tugas oleh Tuhan untuk membunuh. Jadi ketika tidak diberikan wewenang, ketika tidak diberikan tugas untuk membunuh, maka ketika kita membunuh itu adalah kita melanggar perintah ke-6. Lebih jelasnya lagi, maksudnya perintah membunuh ini adalah ketika kita menjadi petugas untuk melaksanakan keadilan Tuhan. Seperti itu tadi ya, orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, mereka dijatuhi hukuman mati, harus ada yang membunuh, harus ada yang melaksanakan kematian kepada orang itu. Nah, jadi pada saat itu artinya dia dapat tugas. Jadi seperti 1 Samuel 15 itu Saul pun juga sebenarnya mendapat tugas menjalankan penghukuman Tuhan bagi orang Amalek. Jadi bukan atas kemauan Saul sendiri, tapi karena orang Amalek ada berdosa kepada Tuhan dan Tuhan menugaskan Saul untuk menghukum orang Amalek. Jadi kalau dia sedang mendapat tugas dari Tuhan untuk menjalankan hukumnya Tuhan, itu dia tidak melanggar perintah Tuhan. Dan kalau mau diperluas dalam zaman sekarang, artinya dalam rangka untuk penegakan keadilan, dalam rangka untuk perlindungan rakyat, maka pemerintah berhak untuk memberikan tugas kepada aparatnya melakukan pembunuhan. Itu sesuatu yang tidak melanggar perintah Tuhan. Ini khususnya kalau kita mungkin di sini nggak ada yang tentara ya. Kalau ada di antara kita yang sebagai tentara atau sebagai polisi, ini suatu pergumulan besar. Jadi silakan kalau ada kita punya saudara apa segala macam, kita juga bisa memberikan penjelasan seperti ini. Sebagai petugas yang berwenang, sebagai petugas yang berwajib, yang memang mendapatkan tugas untuk menjalankan hukum, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada rakyat, itu oke untuk membunuh kalau memang sesuai dengan hukumnya. Tetapi harus diingat juga, walaupun kita adalah tentara ataupun kita adalah polisi, ketika itu bukan tugas kita untuk membunuh, tetapi kita membunuh, itu adalah pelanggaran hukum. Itu juga termasuk pelanggaran perintah. Contohnya yang lagi ramai di Indonesia sekarang, Kopassus bertindak menghukum, langsung tembak orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan Cibungan gitu ya. Kopassus memang sering dapat tugas untuk membunuh orang kan. Kalau dia ketika lagi bertugas dia bunuh orang, dia tidak akan dihukum. Bahkan kalau dia menjalankan tugasnya dengan baik, yang dibunuh itu adalah istilahnya orang-orang yang dicari, orang-orang yang termasuk DPO, daftar pencarian orang, justru malah bisa dapat penghargaan, bisa dapat kenaikan pangkat, promosi.
Tapi kalau seperti yang terjadi di Indonesia belakangan ini, walaupun dia adalah Kopassus, dia adalah tentara, dia adalah orang-orang tentara yang pilihan, tentara elit, tapi karena dia main hakim sendiri dan dia bukan pada wewenangnya untuk menghukum, untuk membunuh, maka walaupun Kopassus, itu pun juga dia harus dihukum. Dan dia berarti melanggar perintah ke-6 ini. Nah, saya harap walaupun penjelasannya hanya singkat seperti ini, karena ini memang sesuatu yang sebenarnya sangat pelik, sangat sulit, saya harap sudah bisa memberikan gambaran kepada kita semua dan ada satu pemahaman yang walaupun hanya langsung saya sampaikan kesimpulannya saja. Nah, inilah batasan dari perintah ke-6. Berikutnya saya mau mengajak kita merenungkan cakupan dari perintah ke-6. Perintah ke-6 ini sangat pendek, tetapi ini artinya cakupannya luas. Yaitu ini mencakup sesama manusia dan juga termasuk juga mencakup diri kita sendiri. Jadi jangan membunuh berarti kita jangan membunuh sesama manusia, dan berarti juga jangan membunuh diri sendiri. Pertama, mari kita melihat mengenai membunuh diri sendiri. Kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Memang di satu sisi kita melihat banyak ajaran dari firman Tuhan supaya kita jangan memikirkan diri sendiri. Jangan egois, kita harus mementingkan orang lain, kita harus mengutamakan orang lain. Bahkan Tuhan mengatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita. Tapi ini semua tidak berarti bahwa kita boleh mematikan diri sendiri. Kita lihat di bagian lain firman Tuhan mengatakan suami harus mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya, seperti Yesus menyerahkan dirinya kepada jemaatnya. Artinya seorang suami harus rela mati, bukan untuk anak-anak tetapi untuk istri. Hati-hati bapak-bapak, kalau rela mati untuk anak-anak tapi nggak rela mati untuk istri, itu salah, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang firman Tuhan tuntut, seorang suami harus rela mati untuk istri, bukan untuk anak-anak. Mana lebih mudah? Mati untuk anak-anak atau mati untuk suami atau untuk istri? Kalau kita yang jujur pasti mengatakan sebenarnya lebih mudah mati untuk anak. Kalau baru mau menikah atau baru menikah, ya tentu saja mati untuk istri atau mati untuk suami itu sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun menikah, sudah ada berbagai macam suka duka di dalam pernikahan kita, itu akan sangat sulit sekali untuk sedia mati bagi suami atau bagi istri. Tapi itu yang Tuhan tuntut. Kita memang harus bersedia untuk mati bagi istri atau suami kita. Tapi lagi-lagi di sini juga bukan berarti kita boleh untuk dengan mudahnya membunuh diri sendiri. Nah, lagi-lagi saya mengajak kita sungguh-sungguh memikirkan hal ini baik-baik, khususnya karena kita tinggal di Jepang. Berikutnya. Karena di Jepang, kalau kita melihat data di Jepang ini, saya hanya menuliskan dari tahun 2008, tapi sebenarnya dari tahun 1998. Jadi artinya dari 10 tahun sebelum yang saya tulis di sini, itu jumlah orang yang bunuh diri di Jepang selama 1 tahun itu mencapai 30.000. Jadi tahun 2008 sudah naik jadi 32.000. Ya puji Tuhan, tahun 2011 sedikit turun jadi 30.000. Tapi masih 30.000. 30.000 dalam setahun itu artinya kalau kita bagi 1 tahun itu berapa hari? 365 hari ya. Jadi 1 hari berapa nih? Banyak ya. Tadi saya sudah minta tolong bendahara kita untuk menghitung. Berapa Ibu Rita? Sekitar 90. Jadi 1 hari ada 90 orang di Jepang yang melakukan tindakan bunuh diri. Dan ini perlu diketahui juga, ini data adalah data yang istilahnya orang-orang yang ketahuan bunuh dirinya, plus sukses bunuh dirinya. Jadi benar-benar meninggal.
Jadi orang-orang yang mencoba bunuh diri tapi nggak sampai meninggal, ini nggak masuk hitungan. Jadi ada orang yang mungkin putus cinta lalu gantung diri di bawah pohon toge, nah, itu dia nggak masuk hitungan di sini. Dan menurut perkiraan, orang-orang yang mencoba bunuh diri tapi gagal, itu jumlahnya 10 kali lipat dari ini. Diperkirakan seperti itu. Jadi hari ini, saat ini, hari Minggu ini, ada 90 orang yang bunuh diri sukses, berhasil. Dan ada 900 orang yang berusaha bunuh diri. 90% diantaranya, 810-nya itu tidak berhasil. Tapi sebenarnya sudah mau bunuh diri. Ini kondisi kita di Jepang seperti ini. Maka saya rasa ini perlu sekali kita menekankan masalah bunuh diri ini. Dan lebih lagi saya merasa perlu ditekankan juga karena ternyata ini bukan hanya di Jepang saja. Jepang ini memang luar biasa ya. Teknologi Jepang dipelajari oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia. Fashionnya Jepang juga dipelajari di negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia. Termasuk kebiasaan bunuh diri. Indonesia juga mulai belajar dari Jepang. Memang kalau di Jepang, apalagi di kota-kota besar seperti Tokyo, tren bunuh dirinya itu caranya adalah dengan lompat ke rel kereta di mana ada kereta yang jalan. Nah, di Jakarta puji Tuhan keretanya belum semaju di Tokyo. Jadi cara bunuh diri dengan lompat ke rel kereta agak kurang kalau di Indonesia. Lebih banyak adalah dengan lompat dari mall yang lantai berapa gitu lompat ke bawah. Atau dari belakang saya baru baca berita ada naik dari apartemen ya di lantai berapa lompat ke bawah. Jadi Indonesia sudah mulai ikut-ikutan Jepang. Bukan hanya dalam hal mobilnya atau teknologinya ataupun fashionnya, tetapi juga dalam hal bunuh diri. Kalau dulu berita-berita bunuh diri itu kita mungkin hanya bisa membacanya di koran-koran seperti kalau di Jakarta Pos Kota. Tapi sekarang kita sudah bisa membaca berita bunuh diri cukup banyak itu di koran-koran berskala nasional seperti Kompas, Detik, itu sudah banyak memuat tentang bunuh diri. Kalau dulu seingat saya di Pos Kota itu cerita-cerita orang bunuh diri, minum baygon, gantung pakai tali. Sekarang udah macam-macam caranya, bukan hanya itu saja. Nah memang kita perlu lebih mendalam lagi dalam hal bunuh diri ini. Kenapa orang sampai mengambil keputusan untuk bunuh diri? Memang banyak sekali alasan-alasan yang membuat orang bunuh diri. Ada yang karena kehilangan pekerjaan, ada yang karena diejek oleh orang-orang di teman-temannya, baik di teman-teman di sekolah atau teman-teman di tempat kerja. Ada juga yang karena putus cinta, ada juga yang karena putus harapan, ada juga yang karena sakit tapi tidak sembuh-sembuh. Jadi akhirnya udah capek dengan pergumulan yang ada. Sehingga kemudian, ya sudahlah, saya arah kiri atau arah kanan. Ya memang ini adalah pergumulan-pergumulan yang kita tidak boleh memandang enteng. Ini adalah pergumulan-pergumulan yang berat. Dan yang lebih perlu lagi kita pertimbangkan, perlu kita jaga adalah orang Kristen pun tidak kebal terhadap pergumulan-pergumulan itu. Kita menjadi Kristen, kita percaya di Yesus, kita melayani Tuhan, ini bukan berarti kita tidak ada pergumulan-pergumulan seperti itu. Orang Kristen bisa sakit, bisa. Pendeta aja bisa sakit, pendeta aja bisa mati. Jadi orang-orang Kristen pun juga bisa mendapatkan masalah, bisa mendapatkan